Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Kami dari tim Ecoil akan memperkenalkan perencanaan bisnis kami. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsam Maya. Nama saya Parden Kersenzaluko. Nama saya Sri Arifah. Selanjutnya kami akan mempresentasikan perencanaan bisnis kami dengan judul Virgin Coconut Oil. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan perencanaan bisnis kami dengan judul Virgin Coconut Oil. Nah, langsung saja, pengertian Virgin Coconut Oil adalah menurut si para ahli. Yang pertama adalah Tamjil Aziz DKK. Nah, 2017 mengatakan bahwa Virgin Coconut Oil merupakan produk olahan dari daging kelapa yang berupa cairan berwarna jernih, tidak berasa dengan bau khas kelapa. Itu menurut si Tamjil Aziz. Nah, yang kedua adalah Virgin Coconut Oil itu sendiri atau minyak kelapa murni yang sering kita tahu bahwa produk yang diperoleh dari santan kelapa secara alami dan lalu tanpa pemanasan dan terus tanpa penyulingan secara kimia atau tanpa dari bahan-bahan kimia. Nah, lalu Virgin Coconut Oil itu sendiri yaitu satu produk yang terbuat dari buah kelapa. Nah, buah kelapa dan VCO ini menjadi produk yang sangat dicari karena khasnya, wanginya, dan Virgin Coconut Oil ini pun tidak mempunyai bahan-bahan kimia yang ada di dalamnya. Nah, lalu proses produksinya. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan slide bahwa di situ proses produksi VCO itu sendiri, yaitu pertama kita harus mempunyai yang pertama adalah daging kelapa tua dan air. Lalu sedangkan alat-alat itu sendiri pertama adalah parutan, wadah atau baskom, saringan, sendok kuali dan botol kaca. Nah, lalu prosesnya yang pertama adalah kita itu harus menyediakan yang namanya buah kelapa tua secukupnya sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua adalah lawaskan daging kelapa dari kulitnya. Lalu paruh kelapa, peras kelapa tersebut yang sudah diparut, diamkan air itu dan santannya terpisah. Nah, lalu yang terakhir adalah ambil santan, lalu aduk sampai menjadi minyak dan dituangkan minyak itu ke dalam botol kaca. Nah, lalu kebutuhan dana yang kami rencanakan yang pertama adalah kelapa tua. Nah, kelapa tua itu sendiri adalah 5.000 per kilo, lalu air bersih 500 perak per liter. Nah, untuk apa air bersih ini? Yaitu untuk proses pengolahan kelapa menjadi santan. Nah, lalu peralatan dan mesin, yaitu pertama adalah penggiling kelapa. Nah, lalu ini dengan harga 1.500.000 dengan masa pemakaian 5 tahun. Nah, sampai dengan mesin pengemasan santan dengan harga 2 juta, itu masa pemakaian 5 tahun juga. Alat penyaring 500.000 dengan masa pemakaian 5 tahun. Nah, terus wadah penyimpanan 200.000. Nah, lalu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini Bapak dan Ibu yaitu membutuhkan gaji karyawan yaitu sebesar 3 juta per bulan. Lalu jam kerja 8 jam per hari, dan lalu biaya listrik yang dibutuhkan dalam perencanaan bisnis dalam pembuatan video itu sendiri adalah 500.000. Nah, biaya lainnya itu adalah biaya pengemasan. Nah, biaya pengemasannya itu berapa Bapak Ibu? Yaitu 1.000 per botol. Nah, biaya label dan pengemasan yaitu 500 perak per botol. Nah, biaya transportasi. Biaya transportasi ini buat apa Bapak Ibu? Yaitu buat
liter minyak VCO setiap 1 liter VCO. Nah, lalu seharga 65.000. Nah, baik Bapak Ibu, keuntungannya seperti apa? Nah, keuntungan yang kita didapatkan nanti adalah 1.900.000. Sekian tadi. Dengan presentasi kami dalam perencanaan bisnis VCO. Nah, dalam perencanaan bisnis ini ada 3 analisis yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah analisis Vester, analisis value proposition canvas, dan juga analisis model bisnis canvas. Nah, yang pertama adalah analisis Vester. Menurut Aguilera, tahun 1967 mengatakan bahwa analisis Vester ini adalah metode manajemen risiko yang juga merupakan proses dalam desain strategi. Nah, kemudian dalam analisis Vester ini ada 6 faktor yang perlu diperhatikan lagi. Yang pertama itu adalah analisis politik, analisis ekonomi, analisis sosial, teknologi, lingkungan, dan juga analisis lingkungan. Nah, kemudian adalah analisis value proposition canvas. Nah, menurut Osterwalder tahun 2016 mengatakan bahwa analisis value proposition canvas ini adalah gerakan kerja yang dapat membantu memastikan bahwa produk atau layanan diposisikan sesuai dengan nilai dan kebutuhan pelanggan. Tentunya Bapak Ibu tim telah merencanakan produk ini sesuai dengan kebutuhan pelanggan, di mana masyarakat tentunya akan membutuhkan yang namanya minyak dan tentunya VCO ini juga akan memberikan keuntungan bagi masyarakat yang menggunakannya, di mana terbuat dari bahan alami tanpa adanya bahan kimia yang digunakan. Kemudian dalam analisis value proposition canvas ini ada 2 yang perlu diperhatikan lagi. Yang pertama itu adalah profil pelanggan dan peta nilai. Nah, dalam profil pelanggan ada lagi yang perlu diperhatikan. Di situ adalah keuntungan, buyer reliever, dan juga pekerjaan pelanggan. Kemudian adalah peta nilai. Dalam peta nilai ini ada beberapa lagi yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah keuntungan pencipta, peredar nyeri, dan produk serta juga layanan. Nah, Bapak Ibu, tentunya dalam perencanaan bisnis kami ini kami telah menganalisis bagaimana produk ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penggunanya, dan tentunya akan menggunakan teknologi-teknologi mempertimbangkan berbagai hukum-hukum yang berlaku demi tercapainya kelanjutan bisnis ini. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan membahas tentang analisis bisnis model canvas, di mana bisnis model canvas adalah proses gambaran bisnis yang memvisualisasikan alasan dengan cara apa organisasi atau bisnis dapat mewujudkan, menyampaikan, dan mendapat nilai. Di bisnis model canvas ini ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan penting. Yang pertama, customer segment. Kedua, posisi nilai. Yang ketiga, saluran. Yang keempat, hubungan pelanggan. Yang kelima, arus pendapatan. Baik, terima kasih. Demikian hasil presentasi perencanaan bisnis kami dari Koin. Sekian dan terima kasih. Ya.